Seperti yang kita tahu, Tima memiliki tingkat toksisitas yang terbilang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap korupsi. Sehingga lokal Mundak ini begitu besar manfaatnya, seperti pembuatan kaca, keramik, seng, dan banyak hal kegunaannya. Tak heran jika Tima menjadi pelengkap di sektor berbagai banyak hal. Beberapa waktu lalu, Sandra Dewi menyambangi Kejaksaan Agung terkait kasus suaminya Harvey Mois atas kerugian besar dugaan kasus korupsi Tima. Tersorot kamera, Sandra Dewi mengenakan kemeja putih polos dan terlihat menyapa kamera wartawan. Sontak membuat netizen geram dan berkomentar negatif atas kasus yang dinilai sangat fantastis. Selaku mantan penyidik hukum, Ricky Herbert Parlian Sitohang kembali angkat bicara. Netizen sih menilai sah-sah saja ya, sah-sah saja dari sikap, perilaku atau gestur daripada Sandra Dewi pada saat dipanggil Kejaksaan Agung. Itu ya namanya manusiawi lah yang namanya menilai ya. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, ini ada beberapa faktor atau beberapa versi gitu loh. Nah, mungkin kegeraman masyarakat itu sudah tahu ada indikasi terkait dengan korupsi masih bisa senyum-senyum gitu ya. Sah-sah saja gitu loh. Tapi kan kita lihat juga tipikal orang juga. Mungkin dalam pergaulan kehidupannya itu ya memang dia sudah biasa menebar senyum. Itu satu. Yang kedua, yang perlu juga, saya kan harus berpikir netral ya. Saya tidak mau berandai-andai. Kedua, mungkin dia bisa menutupi kegalauannya. Karena rasa ketakutannya dengan peristiwa yang akan menimpa dia buat mimik seperti itu. Padahal sebenarnya dia sudah nervous gitu. Tapi kalau dikatakan tadi netizen geram ataupun media geram itu ya sah-sah saja. Itu kan silakan menilai dari beberapa sektor, faktor. Ya. Kalau nanti dikatakan dia muka ketakutan, nah ada lagi nanti penilaian daripada netizen nih. Dikatakan bahwa, nah ini kan pura-pura ketakutan minta dikasihani gitu kan. Pokoknya apapun gerakan daripada Sandra Dewi itu pasti salah di mata publik. Pasti nggak ada benernya. Ya makanya supaya jangan misperception dari publik, jangan melakukan tindak pidana korupsi. Karena kalau sudah melakukan tindak pidana korupsi, sementara masyarakat banyak yang miskin, ya, merasa geram. Jadi setiap langkah dia aja pun salah semua sudah. Senyum salah, takut salah, kemudian mimik yang seperti nervous salah juga. Ya, itu resiko konsekuensi yang harus ditanggung oleh Sandra Dewi. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau penilaian saya biasa sah saja lah. Netizen mau menganggap itu apa sah saja. Tapi kalau saya menilai dari beberapa aspek. Satu aspek mungkin dia menutupi kegalauannya, sebenarnya juga ada ketakutan, ya. Tapi dia tunjukkan di depan publik seolah-olah bahwa dia tuh tenang gitu. Yang kedua, memang kehidupannya sehari-hari memang biasa, yang namanya artis ya, biasa menebar senyum. Karena pada saat itu kan dia belum tahu posisinya sebagai apa dipanggil. Kecuali kalau sudah tahu dia posisi sebagai apa dipanggil, mungkin dia baru bisa mungkin berpikir apa langkah-langkah saya menghadapi media, ataupun pada saat keluar bagaimana dia tuh berekspresi gitu ya. Nah itu menurut hemat saya seperti itu kira-kira. Belum jua usai atas kasus yang menimpa sang suami Harvey Mois, Sandra Dewi pun tiba-tiba menghilang dari media sosial. Entah apa yang di benaknya sehingga Sandra Dewi menghilangkan akun Instagram pribadinya. Lantas seperti apa tanggapan Ricky Herbert? Yang namanya kalau menghilangkan barang bukti pasti kena penerapan pasal tambahan daripada pasal pidana pokok yang diterapkan oleh bersangkutan. Walaupun dihilangkan barang buktinya, tapi hasil pemeriksaan penyidikan itu sudah tidak bisa mengelak lagi. Pada saat nanti penyidik menemukan semua apa yang sudah dihilangkan tersebut, itu akan menambah berat bagi yang bersangkutan. Nambah berat, penerapan pasalnya juga berat. Tapi tentunya yang menentukan itu penyidik. Saya nggak bisa menentukan pasal berapa, sanksi hukumnya berapa. Itu penyidik yang punya hak. Saya mantan penyidik, jadi saya nggak mau mengkebiri hak penyidik loh. Pasal daripada penyidik itu bisa berubah-ubah loh, sesuai dengan perkembangannya. Atau mungkin ditambah dari pidana atau pasal pokok. Diyuntokankah atau pasal berlapis, sesuai dengan apa yang ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Kira-kira begitu. Nah, untuk Sandra Dewi sendiri, kalau melihat hasil daripada suaminya melebihi daripada
apa yang seharusnya dia terima, seharusnya bertanya, ini hasil dari mana? Kok bisa kita nyewa ataupun mempunyai private jet atau Rolls Royce atau Hummer, dari mana sih uangnya? Kok segede gini? Nah, ini kan perlu kejelasan. Nah, dia turut menikmati. Memang penikmat sementara, penikmat pasif, gitu loh ya. Penikmat pasif. Tapi dikala dalam perjalanannya penyidik mengerti, mengetahui, memahami, ya, dia ikut cawe-cawe di dalamnya, bahkan menyimpan hasil kejahatan ini, dia dikenakan dia berserta juga. Itu kira-kira. Jadi saya mengambil dari kasat mata dan aspek hukum. Saya selalu berpijak daripada aspek hukum. Kalau aspek hukum perlu pembuktian. Pembuktian itulah kejelian, kepiawaian daripada penyidik Kejaksaan Agung. Nah, gandenglah PPATK itu supaya nanti ketahuan aliran. Kalau seandainya memang betul-betul alirannya itu menyimpang atau melebihi daripada porsi yang diterima oleh Sandra Dewi, kenakan TPPU. Kalau memang betul-betul dia terlibat, miskinkan saja, angkat. Langsung saja sita semuanya, disita untuk negara. 271 triliun tidak sebanding dengan apa harta dia sekarang. Nah, jangan kau menikmati hasil kejahatan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Habisin. Saya berharap juga undang-undang TPPU atau Tipikor itu ada sanksi yang terberat. Bila penting, sanksi maksimal ditambah sepertiga. Pemberatan karena satu, saya berpikir apakah mungkin dia secara jujur untuk menyampaikan apa-apa yang ditanyakan oleh penyidik, apa yang ditutupi. Kalau ternyata yang ditutupi sama dia ditemukan oleh penyidik, berarti dia juga bisa dikenakan pasal ya menghalang-halangi penyidikan. Untuk memperlancar penyidikan itu, dia menghalang-halangi, menutup-nutupi. Kenakan aja pasal berlapis. Nah, menurut hemat saya kalau sudah seperti gitu, memang harus dikasih faktor jerah kepada para koruptor ini. Faktor jerah, miskinkan betul. Gitu loh. Jadi sehingga ya jadi kere bener gitu.